Halo guys, kembali lagi dengan gue Kuro guys. Karena sebelumnya episode 2 anime Kage no Chuchirokusa sudah rilis, jadi mari kita breakdown episode itu dan sekalian gue akan jelasin scene mana aja yang kena skip dan juga berbeda dengan animenya. Dan langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Sebelum ngomongin episode 2-nya, mari kita bahas dulu scene terakhir yang ada di episode 1 sebelumnya guys. Gua rasa scene itu hanya untuk perkenalan karakter dan juga menambah kesan keren Shadow dan para anak buahnya atau Shadow Garden. Tapi entah nantinya akan nyambung ke insiden atau arc yang mana gue masih bingung, cuma yang pasti di volume 2 ke sana. Karena di sini sempat terlihat ada 3 anggota Shadow Garden yaitu nomor 664, 665 dan mungkin yang ini adalah nomor 666 atau Rosoriana. Walaupun entah bagaimana di sini rambut Rosoriana kelihatan jauh lebih pendek, tapi kalau melihat dari warna rambut dan bedahnya sih itu memang dia. Nah, nomor 664 dan 665 pertama kali dimunculkan di volume 2-nya atau setelah Rosoriana bergabung dengan Shadow Garden. Lalu di sini juga ada 4 anggota yang lain dan salah satunya adalah Nu atau salah satu dari Numbers. Jadi ya gue rasa itu untuk perkenalan karakter dan juga sedikit spoiler dari animenya sendiri. Lalu mari kita masuk ke episode 2-nya guys. Di awal episode menampilkan Chit yang baru berusia 10 tahun dan juga Alpha atau anak buah pertamanya yang saat itu sedang melaporkan hasil penyelidikannya. Intinya sih di sini Alpha telah menyelidiki sebuah organisasi bernama Diabolos dan itu membuktikan kalau ternyata semua perkataan Chit memang benar. Dan semakin Alpha mencari tahu tentang mereka, semakin mengetahui kalau mereka punya kekuatan yang sangat besar. Cuma mungkin di sini Alpha merasa kalau kekuatannya saat itu masih belum cukup untuk melawan mereka dan Chit pun mengatakan kita akan memburu mereka dari balik bayangan karena bagi Chit sosok sang penguasa bayangan yang sangat diimpikannya memang harus seperti itu. Dan tanpa pikir panjang Alpha pun langsung setuju dengan pendapatnya. Lalu berikutnya kita ditunjukkan Chit yang baru saja terlahir ke dunia barunya setelah sebelumnya ditabrak oleh Trukun. Ya jadi ini kejadiannya tepat setelah Minoru mati di bumi dan langsung terlahir kembali di isekai dengan nama Chit Kageno. Dia lahir di keluarga bangsawan kecil yang tinggal di wilayah pedesaan dan punya satu kakak perempuan bernama Claire Kageno. Nah setelah lahir di dunia barunya, Chit langsung bisa merasakan kalau dunia itu dipenuhi dengan kekuatan sihir. Atau kekuatan yang selama ini dia cari tapi tidak pernah menemukannya pada saat masih di bumi. Walaupun ingatannya tidak pernah berubah dan punya kesadaran yang sama setelah terlahir kembali, namun tetap saja Chit tidak bisa melawan nalurinya sebagai bayi yang baru saja lahir. Atau dia tidak mungkin bisa menahan untuk tidak kencing atau pup sembarangan. Nah di novelnya juga dijelaskan kalau semua latihan keras Chit selama di bumi ternyata membuahkan hasil dan mulai bisa dirasakan hasilnya. Terutama latihan yang berkaitan dengan ilmu-ilmu spiritual seperti melakukan talpa dan berusaha melihat energi roh lalu mengikat tubuhnya di kayu salib dan sebagainya. Nah pada saat di bumi kan semua latihan itu tidak ada gunanya karena tidak ada kekuatan sihir atau energi roh yang dia cari. Tapi di dunia barunya saat ini dia mulai bisa merasakan hasilnya dan buktinya baru lahir saja Chit langsung bisa mendeteksi dan mengendalikan kekuatan sihirnya dengan baik. Walaupun yaitu pendapat Chit sendiri. Lalu karena dia punya waktu yang sangat banyak selama menjadi bayi, Chit pun selalu melatih pengendalian sihirnya karena tidak mungkin bisa berlarian dan melatih kekuatan fisiknya. Salah satu latihan kerasnya selama menjadi bayi adalah menahan pupnya selama mungkin supaya tidak keluar. Lalu scene berikutnya menampilkan Chit yang sudah berusia 10 tahun dan saat itu dia sedang menjalani latihan rutinnya bersama kakaknya yaitu Claire Kageno. Di sini juga dijelaskan kalau keluarga Kageno dari dulu selalu menghasilkan kesatria kuat yang ahli dalam teknik berpedang dan peningkatan fisik menggunakan kekuatan sihir. Cuma karena Chit dianggap sangat tidak berbakat, jadi Claire Kageno lah yang akan menjadi pewaris sah berikutnya. Dan semua orang menaruh harapan besar padanya karena memang Claire punya bakat yang luar biasa. Intinya di keluarga itu Chit dikenal sebagai anak yang gagal sedangkan kakaknya dianggap sangat berbakat dan menjadi harapan bagi keluarga Kageno. Tapi itu memang bagian dari rencana Chit sendiri untuk membangun karakter cupunya dan di sisi lain dia bisa dengan bebas memainkan peran sang penguasa bayangannya. Tapi kalau di light novelnya ada banyak hal yang dijelaskan di sini nih terutama mengenai perbedaan bumi dengan dunia barunya itu. Intinya sih dari segi peradaban, budaya, dan gaya bertarung orang-orang dunia itu tentu sangat berbeda dengan bumi. Nah, selama 10 tahun itu Chit sudah mempelajari semua itu. Baginya teknik bertarung orang-orang dunia itu cukup buruk dan ada banyak gerakan yang sia-sia dalam pertarungan. Karena mereka sangat memegang teguh sebuah seni dalam pertarungan dan memang di dunia itu ada banyak seni bertarung ataupun seni berbedang. Hampir setiap negara punya seni berbedang sendiri dan mengharuskan semua kesatrianya untuk menguasai seni berbedang itu. Bahkan mereka tidak diizinkan untuk menciptakan dan mengembangkan teknik bertarungnya sendiri. Jadi hampir semua kesatria di satu negara itu gaya bertarungnya sama dan sangat mudah untuk dibaca.
Makanya bagi Cheat, teknik bertarung di bumi jauh lebih baik dari dunia itu. Cuma ada satu hal yang sangat membedakan kekuatan mereka, yaitu adanya kekuatan sihir. Nah, setelah mempelajari semua itu, Cheat mulai menciptakan teknik bertarungnya sendiri dan tentunya jauh lebih efektif dari semua teknik bertarung di dunia itu. Cuma ya sebagai Cheat Kageno, dia harus selalu menunjukkan teknik bertarung yang diajarkan oleh keluarganya. Lalu tiba-tiba scene pun berpindah dan menunjukkan Cheat yang sudah menggunakan kostum selain body suit-nya. Saat itu dia sedang melakukan perburuan bandit dan itu adalah rutinitas malamnya sebagai sang penguasa bayangan. Namun setelah membantai para bandit itu dan berniat merampok harta mereka, Cheat malah menemukan gumpalan daging yang punya kapasitas sihir sangat besar. Jadi Cheat pun memutuskan untuk membawanya pulang dan menggunakannya sebagai bahan eksperimen. Tapi dari mana dia mendapatkan kostum itu dan bagaimana menciptakannya? Jadi selama 10 tahun itu Cheat sudah mempelajari banyak hal termasuk senjata dan armor yang biasa digunakan oleh para kesatria. Nah, umumnya mereka menggunakan bahan besi, logam, ataupun mithril yang biasa digunakan untuk senjata mereka. Tapi setelah Cheat menelitinya, ternyata semua bahan itu sangat tidak efektif dan banyak sihir yang terbuang sia-sia. Jadi misalnya kalau sang pengguna mengalirkan kekuatannya pada senjata dengan bahan dasar besi, maka hanya 10% yang dapat ditampung oleh senjata itu. Sedangkan 90%-nya terbuang sia-sia. Bahkan bahan dengan kualitas yang sangat tinggi yaitu mithril hanya dapat menampung 50% kekuatan yang disalurkan. Tentu Cheat berpikir keras mengenai hal itu dan mencari bahan apa yang dapat menampung 100% kekuatan dari sang penggunanya. Dan akhirnya dia menemukannya yaitu makhluk slime. Ternyata tubuh monster slime itu punya konduktivitas 99% yang artinya dapat menampung kekuatan sebanyak itu jika digunakan sebagai bahan dasar sebuah armor ataupun senjata. Apalagi tubuh mereka sangat elastis dan bisa diubah bentuknya sesuka hati. Dari situlah akhirnya Cheat mulai menangkap banyak sekali monster slime dan bahkan populasi slime di wilayahnya sampai mengalami ambang kepunahan. Lalu selama berbulan-bulan dia terus meneliti mereka dan mulai menciptakan kostum yang sangat luar biasa yang dia namai sebagai slime body suit. Kostum itu dapat menampung 99% dari kekuatan yang dialirkan oleh sang penggunanya dan sang pengguna juga bisa membuat bentuk kostumnya sesuka hati termasuk menciptakan senjata dalam bentuk apapun. Dan juga masih banyak potensi lainnya dari kostum itu apalagi jika Epsilon yang menggunakannya. Nah, selama meneliti dan menciptakan slime body suit, Cheat selalu melakukan perburuan bandit dan dari situlah dia mendapatkan banyak uang untuk mendanai eksperimen gilanya. Bahkan dia sempat mengalami sindrom tidur pendek karena waktu istirahatnya sangat pendek, sedangkan kalau siang dia harus menjalani latihan dari keluarganya. Scene ini adalah pertama kalinya Cheat mencoba kostum barunya di pertarungan karena di wilayah itu cuma ada penjahat kecil atau bandit seperti mereka. Cuma perubahan bentuk senjata dari kostumnya jadi lebih kelihatan beragam dinamiknya atau jadi lebih kelihatan keren. Di tengah pertarungan bos bandit itu sempat menyombongkan kekuatannya dan mengatakan kalau aku juga menguasai teknik Royal Busin. Sebenarnya hal itu menjelaskan kalau gaya bertarung di satu kerajaan hampir sama semua, bahkan seorang bandit saja menggunakan teknik itu untuk bertarung. Dan memang kerajaan Midgard terkenal dengan seni Royal Businnya. Lalu setelah membantai semua bandit itu, Cheat pun membawa pulang harta jarahan dan juga satu gumpalan daging yang akan dia jadikan sebagai bahan eksperimen. Cuma kalau di novelnya Cheat juga mengatakan pernah mendengar tentang orang-orang yang mengalami kerasukan dan biasanya mereka diburu dan dijual ke suatu gereja untuk dieksekusi. Karena bagi pihak gereja mereka adalah orang-orang yang dikutuk atau dirasuki dan harus disucikan yaitu dengan cara dieksekusi. Tapi setelah Cheat melihatnya sendiri ternyata mereka adalah orang-orang yang mengalami kelebihan sihir atau sampai overload. Dan karena tubuh mereka tidak mampu mengendalikannya, makanya semai berubah menjadi gumpalan seperti monster. Di sini Cheat juga mengatakan, aku pernah merasakan ini sebelumnya dan apakah artinya aku juga dirasuki? Ya memang dia juga punya kapasitas sihir yang sangat besar dan mungkin jika tidak bisa mengendalikannya, juga lama-kelamaan akan berubah menjadi seperti itu. Setelah dibawa pulang, Cheat mulai melakukan beragam eksperimen pada gumpalan itu dan setelah sebulan lebih, dia akhirnya berhasil mengembalikan gumpalan daging itu ke wujud semulanya yaitu seorang gadis elf pirang yang sangat cantik. Intinya sih Cheat telah menekan kutukannya dan memungkinkan gadis itu untuk kembali mengontrol kekuatan sihirnya yang sangat besar. Cuma selama melakukan eksperimen padanya, Cheat menyadari kalau gadis itu punya bakat yang luar biasa dan sayang sekali kalau disia-siakan. Apalagi nantinya Cheat sebagai sang penguasa bayangan juga butuh anak buah yang setia padanya. Nah, disinilah akhirnya Cheat menciptakan kebohongan terbesar yang ternyata adalah sebuah kebenaran. Dan juga memberikan nama pada gadis itu yaitu Alpha. Untuk scene ini tidak banyak yang kena skip dan diceritakan dengan sangat baik dinamiknya. Walaupun sebelum mengatakan nama sekte Diabolos di animenya, Cheat sempat melihat ke arah botol minuman dan kesannya jadi seperti mendapatkan ide nama dari situ. Tapi kalau di novelnya nggak seperti itu. Dan satu hal lagi sebelum mendapatkan ide atau cerita bohongan itu, Cheat sudah memikirkan ribuan skenario di kepalanya.
Intinya sih Cid mengarang cerita mengenai kebenaran tentang iblis Diabolos dan tiga pahlawan yang telah mengalahkannya di masa lalu. Lalu orang-orang yang menjadi keturunan murni para pahlawan seperti Alpha yang saat ini mereka semua mengalami kerasukan. Dan sekte Diabolos yang sudah memutarbalikkan sejarah dan jadi dalang dari semua masalah itu. Karena mereka berniat membangkitkan kembali sang iblis Diabolos, jadi di masa ini mereka berusaha menghentikan kebangkitan dari keturunan pahlawan, yaitu dengan cara memutarbalikkan sejarah dan menjadikan keturunan pahlawan sebagai orang-orang yang sangat hina dan bahkan mereka tidak diterima di keluarga ataupun kampung halaman mereka sendiri. Alpha adalah salah satu orang yang sudah merasakan semua kekejaman itu. Dia sudah kehilangan keluarga dan kampung halamannya dan bahkan Alpha sendiri hampir saja dieksekusi oleh mereka. Nah, semua itu adalah cerita karangan Cid sendiri yang lumayan mirip dengan dongeng umum di dunia itu. Tapi tanpa dia sadari, ternyata semua itu merupakan kebenaran dan juga spoiler keras untuk cerita kedepannya. Tentu setelah Alpha mendengar semua itu dan tahu siapa musuh yang harus dia kalahkan, Alpha jadi punya tujuan hidup dan mengabdikan seluruh hidupnya untuk membantu Cid mengalahkan sekte Diabolos. Dan dia juga berniat menemukan para keturunan pahlawan yang lain dan bersama-sama mengalahkan musuh mereka. Dan itulah tujuan Cid mengarang semua cerita itu, supaya Alpha punya tujuan hidup dan mengabdikan hidupnya, dan satu hal lagi yang paling penting, supaya Cid kelihatan keren dan berwibawa. Karena itu merupakan panggung pertamanya sebagai Shadow atau sang penguasa bayangan. Lalu di momen itu juga Cid menciptakan organisasinya sendiri yaitu Shadow Garden. Walaupun setelahnya Alpha lah yang berperan sangat besar dalam mengembangkan organisasi itu. Lalu singkat cerita 3 tahun telah berlalu dan saat itu Cid sudah berusia 13 tahun sedangkan kakaknya itu Claire sudah berusia 15 tahun. Di siang harinya seperti biasa Cid sedang menjalani latihan bersama kakaknya dan tentu dia menggunakan mode lemahnya sebagai Cid Kageno. Namun di sini sekilas ditunjukkan begitu cepatnya gerakan Cid dan bahkan Claire yang dianggap kuat saja sama sekali tidak bisa melihatnya. Berhubung saat itu Claire sudah berusia 15 tahun, jadi sebagai keluarga bangsawan dia harus menjalani pendidikan di kota Midgard dan untuk sementara harus berpisah dengan adik kecilnya. Cuma ternyata di hari keberangkatannya Claire sudah menghilang atau telah diculik oleh seseorang. Kedua orang tuanya pun mulai panik dan sang ayah menganggap kalau pelakunya sangat hebat. Tentu Mama Cid yang mendengar itu mulai mengajar suaminya tanpa ampun dan itu sudah terbiasa bagi mereka. Karena Mama Cid sangat galak sedangkan ayahnya yang biasa dipanggil dengan si botak merupakan pria yang lumayan pengecut. Lalu begitu Cid menuju ke ruangannya, Beta langsung melaporkan semuanya. Dan di momen ini juga untuk pertama kalinya Beta ditunjukkan. Cuma kalau di animenya Beta menyamar sebagai pelayan dan mengubah penampilannya menggunakan kostum selain bodysuitnya. Sedangkan di novelnya nggak seperti itu, malahan ini baru pertama kalinya ditunjukkan kalau kostum selain mampu mengubah penampilan sepraktis itu. Di sini Cid mengatakan kalau Alpha terus mengumpulkan anggota baru seperti layaknya kucing liar dan itu membuat anggota Shadow Garden semakin bertambah banyak. Artinya selama 3 tahun itu Shadow Garden sudah sangat berkembang dan selama itu juga Cid sudah memberikan pengetahuannya dan selalu melatih mereka dengan sangat baik, terutama pada 7 anggota utama. Lalu Beta melaporkan kalau kemungkinan besar pelaku penculikan Claire adalah bagian dari anggota sekte Diabolos. Mereka mencurigai kalau Claire Kageno merupakan keturunan pahlawan dan Alpha juga sudah bergerak untuk mencari keberadaan Claire saat ini. Waktu penculikannya itu di malam hari, sedangkan di malam itu Cid sedang berlatih di kota lama atau di markas Shadow Garden. Makanya tidak ada yang sempat menyadari hal itu. Di sini Beta mulai menunjukkan sebuah peta dan juga banyak dokumen dengan tulisan kuno. Nah, karena Cid tidak bisa membaca tulisan kuno dan menganggap Beta sedang berakting, makanya dia asal melemparkan sebuah pisau ke peta itu. Dan tidak butuh waktu lama, Beta langsung menghubungkan semuanya. Dan ternyata tempat yang ditunjuk menggunakan pisau oleh Cid adalah markas persembunyian mereka untuk menahan Claire Kageno. Beta pun langsung mengatakan banyak hal dan memuji kehebatan tuanya yang bisa dengan cepat langsung bisa mengetahui semuanya. Ia mulai terjadi kesalahpahaman yang sangat kocak guys. Makanya di sini dalam hati Cid mengatakan aktingmu sangat bagus Beta. Soalnya yang mengarang cerita tentang sekte Diabolos kan Cid sendiri. Dan tentunya dia menganggap kalau sekte itu tidak mungkin ada. Makanya dia mengira kalau Beta sedang berakting dan Alpha dan yang lainnya seolah menganggap itu semua terhubung dengan sekte Diabolos dan keturunan pahlawan. Padahal ya mungkin cuma penjahat kecil biasa, ya begitulah yang Cid pikirkan. Tapi akhirnya di malam itu pun, Shadow dan 7 anggota utama mulai bergerak untuk menyelamatkan Claire Kageno. Lalu Sin pun berpindah ke tempat Claire ditahan dan saat itu ada satu pria bernama Viscount Grace yang sedang menginterogasinya. Intinya dia ingin memastikan apakah Claire beneran keturunan pahlawan yaitu dengan cara mengetahui apakah Claire mengalami gejala kerasukan atau tidak. Biasanya gejala kerasukan itu ada tanda-tanda awalnya seperti munculnya tanda hitam atau lembab di bagian tubuh dan juga kekuatan sihirnya yang semakin hari semakin meningkat sampai susah untuk dikontrol.
Nah, setelah Claire ditanyai mengenai hal itu, dia hanya menjawab apa adanya karena baginya pertanyaan itu tidak penting dan belum tahu mengenai kerasukan ataupun keturunan pahlawan. Claire menjawab pernah merasakan gejala itu 1 tahun yang lalu, namun setelah sering melakukan perdagangan bersama adiknya, gejala itu pun tidak pernah muncul lagi. Makanya di sini Grace ngomong apakah adikmu itu yang telah menyembuhkan gejala kerasukanmu? Karena Grace sama sekali tidak percaya dan cuma mengira kalau Claire sedang membual. Soalnya Grace belum pernah mendengar kalau kerasukan itu bisa disembuhkan. Tapi ya itu memang cheat yang telah menyembuhkannya. Lalu begitu Grace mengatakan akan memastikannya lewat cheat, seketika Claire langsung mengamuk dan dengan sekuat tenaga dia berhasil melepaskan borgol di tangannya. Bahkan dia bersumpah akan membunuh Grace dan semua orang yang disayanginya. Ya begitulah Claire Kageno, dia bisa menjadi sangat mengerikan jika ada orang yang berani menyakiti adik kesayangannya. Tapi sayangnya Grace langsung memukul wajahnya dan meninggalkannya di ruangan itu. Kalau di novelnya ada banyak hal lain yang mereka bicarakan di sini nih. Jadi Grace itu dulunya merupakan bangsawan terpandang dan pernah menjadi pengawal kerajaan. Claire juga tahu itu dan pernah melihatnya di Festival Buzin atau festival pertarungan yang diadakan 1 tahun sekali di kerajaan Midgar. Namun dalam festival itu Grace dikalahkan dengan telak oleh Putri Aerys. Di sini Claire juga sempat mengejeknya, tapi Grace bilang jika tidak ada aturan dalam festival itu, dirinya yakin bisa menang dengan mudah dari Putri Aerys. Karena Grace merasa punya kekuatan sihir yang jauh lebih besar. Dia memang orang yang sangat menggila pada kekuatan sihir dan punya keinginan yang sangat tinggi untuk mendapatkan kekuatan sihir yang lebih banyak dan lebih kuat dari siapapun. Nah, karena alasan itulah Grace akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan sekte Diabolos, soalnya dari situ dia bisa mendapatkan semuanya termasuk kekuatan, ketenaran, dan kekuasaan. Tapi mungkin di waktu ini kedudukannya masih rendah dan butuh usaha keras untuk bisa naik ke posisi yang lebih tinggi. Grace juga sempat mengatakan pada Claire kalau dirinya pernah punya anak perempuan, makanya kalau bisa Claire jangan melawan kalau Grace tidak ingin menyakitinya. Lalu scene berikutnya menampilkan Alpha dan 7 anggota utama lainnya yang boleh membantai semua penjaga di tempat itu. Padahal semua penjaga itu setara dengan pengawal kerajaan, tapi mereka bisa dibantai dengan mudahnya. Grace pun mulai panik dan boleh menghadang 7 anggota utama sendirian. Di sini kita langsung ditunjukkan 7 anggota utama secara lengkap dan bahkan Eta dan Zeta yang belum pernah ditunjukkan secara langsung di novelnya. Walaupun di novelnya Delta ditunjukkan jauh lebih brutal saat membantai semua penjaga itu, sampai Alpha harus menghentikannya barulah Delta bisa tenang. Setelah melakukan percakapan singkat, Grace pun mulai maju untuk menghadapi mereka walaupun cuma Alpha yang melawannya dan itu udah lebih dari cukup. Tidak butuh waktu lama, Grace mulai mengalami banyak luka sayatan di tubuhnya, tapi dia masih tidak mau mengakui kalau lawannya jauh lebih kuat. Dan karena tidak mau berakhir di tempat itu, Grace mulai memakan sebuah pil merah yang dengan sekejap langsung merubah tubuhnya dan juga meningkatkan kekuatannya dengan sangat pesat. Tapi kekuatan sebesar itu saja masih belum cukup untuk melawan Alpha, jadi akhirnya dia melarikan diri lewat lorong rahasia. Cuma begitu Beta berniat mengejarnya, Alpha bilang tidak perlu karena beliau sudah menunggunya atau Shadow yang dia maksud. Tapi kalau di novelnya, Alpha sempat tersenyum dan sempat berpikir kalau mungkin saja Shadow sedang tersesat. Dan memang faktanya seperti itu. Jadi saat memasuki tempat itu, Shadow sengaja mencari jalan lain dan berharap menemukan banyak musuh yang cukup kuat. Tapi malah jadi tersesat dan saat itu dia sedang berusaha mencari jalan untuk menemukan bos terakhir. Tapi ya setelah berjalan cukup lama, dia akhirnya bertemu dengan bos terakhir atau Chris yang sedang berusaha melarikan diri. Bahkan Grace saja sampai berpikir, apakah orang ini sudah mengira kalau aku akan lewat jalan ini? Di novelnya, Chit menganggap kalau penampilan Grace dengan tubuh kekarnya itu sangat keren. Bahkan dia berharap kalau Grace bisa menembakkan sinar laser dari matanya. Cuma scene kocak seperti itu lagi-lagi kena skip di animenya. Lalu mereka berdua pun akhirnya bertarung dan dalam pertarungan itu, Chit menunjukkan banyak cara untuk memanfaatkan kekuatan sihir dengan baik. Atau bahkan tidak dengan kekuatan sihir sekalipun, seseorang punya potensi untuk melukai lawannya dan Chit membuktikannya di pertarungan ini. Intinya kekuatan sihir yang besar saja tidak menjamin kemenangan dalam sebuah pertarungan. Malahan jika mampu memanfaatkan segalanya, orang dengan kekuatan sihir yang kecil saja bisa menjadi sangat kuat. Dan hal seperti itulah yang selalu Chit ajarkan pada Alpha dan yang lainnya. Nah, dari pertarungan itu Grace mulai mengingat kembali masa lalunya dan semakin menyadari kalau kekuatan yang besar saja tidak menjamin segalanya. Jadi tujuan yang selama ini dia capai cuma sia-sia dan dia malah semakin melupakan banyak hal yang lebih penting dari itu. Bahkan Grace sempat mengatakan kalau ada kegelapan yang jauh lebih dalam dari yang kau bayangkan karena mungkin Grace sudah melihatnya sendiri. Chit pun menjawab kalau begitu kami hanya perlu menyelam lebih dalam mau sedalam apapun itu. Nah, sebenarnya kata-kata Grace itu sudah Chit nantikan dari tadi dan bahkan Chit sudah menyiapkan jawabannya sebelum memasuki tempat itu.
karena baginya itu menciptakan momen yang sangat keren dan semakin menunjukkan kesan sang penguasa bayangannya. Lalu setelah Cid menggunakan kekuatannya, tidak butuh waktu lama, Grace pun berhasil dia kalahkan dengan mudahnya. Namun di sini setelah Grace menjatuhkan sebuah liontin yang ada foto putrinya, Cid langsung mengambilnya dan memasukkan ke sakunya. Dan ini adalah original scene dari animenya sendiri. Sebenarnya ada banyak hal yang kena skip dalam pertarungan ini, cuma penampilan Cid di animenya jadi kelihatan keren parah. Ada banyak hal mengenai sekte Diabolos yang sempat Grace ungkapkan di sini, tapi mungkin hal itu akan dijelaskan perlahan untuk kedepannya. Karena ya Cid sendiri juga masih menganggap kalau semua itu tidak mungkin ada. Setelah insiden itu, Claire berhasil kembali ke rumahnya dengan selamat tanpa mengetahui siapa yang sudah menolongnya. Lalu di hari berikutnya, dia sudah langsung pergi ke kota Mithir untuk menjalani pendidikan. Sedangkan Cid sendiri masih harus menunggu 2 tahun untuk bisa menyusul kakaknya. Dan episode 2 ini pun ditutup dengan ucapan perpisahan dari Alpha dan 7 anggota utama lainnya yang berniat meninggalkan Cid untuk sementara waktu. Namun di sini Cid memang sempat berpikir apakah mereka semua akhirnya sudah tahu tentang kebohongan yang sudah kubuat dan mereka memutuskan untuk meninggalkanku. Oke, waktunya sabar ya. Ada dari Rian Pertamini, ada niatan buat konten Q&A nggak Min? Pasti banyak tuh yang mau nanyain lu dapat referensi LN di mana lah dan yang lainnya. Ya mungkin nanti kapan-kapan kalau ada waktu, dan sebelumnya gue juga sempat live sambil main game Dragones karena siapa tahu ada yang sering nanya di kolom komentar tapi nggak sempat gue jawab. Thank you sarannya Rian. Lalu dari SAP Toko Korkode, terima kasih Min update-nya yang ditunggu-tunggu setelah melepas telah jasa coding web. BTW jika ada yang butuh short kode CPM. Oke bro, dan thank you udah mampir. Dan sorry baru gue bacain sabarannya soalnya sebagian dari kalian ada yang cuma ikutin konten Kageno aja. Ya mungkin disitu aja untuk pembahasan kali ini. Jika ada kesalahan gue minta maaf atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Thank you udah mampir, sampai ketemu di video lainnya. Salam guru guys.